Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-42 di dalam Babus Sabr, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma kana yaum Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Tatkala telah usai peperangan Hunain, dan perangan Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan di peperangan Hunain kaum muslimin mendapat banyak sekali harta rampasan perang. Dan Hunain adalah wadin baina Makkah wa Taif. Wa ra'a Arafat bainahu wa baina Makkah bid'ata asyara milan. Hunain adalah sebuah lembah di antara Mekkah dan Taif, di belakang Arafat, antaranya dengan Mekkah, yaitu antara Hunain dan Mekkah itu sekitar asyara milan, 10 mil. Dan peperangan Hunain, kenapa dinamakan peperangan Hunain, itu karena terjadi di lembah ini, yaitu di lembah Hunain. Peperangan Hunain ini peperangan kaum muslimin dengan kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin, dan mereka membawa seluruh harta mereka, bahkan seluruh keluarga mereka di dalam peperangan ini. Alasannya supaya mereka tidak lari dari peperangan, supaya mereka tidak mundur, karena mereka telah membawa seluruh hartanya dan keluarganya, supaya mereka tetap semangatnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim bala bantuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di peperangan ini, dan kaum muslimin mendapat harta ghanimah yang sangat banyak. Lamma kana yaum Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kaum muslimin telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW membagikan harta rampasan perang Hunain itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ketika membagikan harta rampasan perang itu lebih mengutamakan satu orang dengan orang yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak beliau bagi rata, karena adil menurut kita, tidak seperti yang diinginkan oleh syariat. Dan adil itu tidak mesti sama rata, Jadi di sini dikatakan asara Rasulullah SAW nasan fil qismah. Asara Rasulullah SAW nasan fil qismah. Nasan, maksud dari orang-orang di sini yang Nabi SAW lebih utamakan di dalam pembagian harta rampasan perang ini, yaitu
minal mu'allafati qulubuhum. Di antara mereka ya adalah orang yang masih lemah hatinya. Artinya dia baru masuk Islam. Karena kita tahu bahwa peperangan Hunain ini ya itu jaraknya sangat dekat dengan Fathu Makkah. Jadi setelah terjadinya Fathu Makkah ya, beberapa saat setelah kejadian Fathu Makkah itu ya, Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya ya bertempur di Hunain. Sehingga jarak antara Fathu Makkah dengan Hunain itu dekat. Sehingga banyak yang ikut di antara para sahabat yang ikut di peperangan Hunain ini, dia masih baru masuk Islam. Sehingga Nabi SAW lebih mengutamakan ya, membanyakkan pembagian harta rampasan perang ini kepada ya, mu'allafati qulubuhum ini, orang-orang yang masih lemah hatinya. Wa minat tulaqa, di antara yang Rasulullah SAW juga berikan kepadanya harta rampasan yang lebih, yaitu tulaqa, orang-orang yang dibebaskan di waktu Fathu Makkah ya. Dan kita tahu ya, ketika Nabi SAW menaklukkan Fathu Makkah itu ada Nabi SAW memerintahkan kepada penyeru ya, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing maka dia aman. Maka tatkala orang-orang kafir Quraisy yang telah mengusir Nabi SAW dari kampungnya itu Makkah ya, berkumpul di dalam masjid, datanglah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, ma tarawna anni fa sani'um bikum. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ya, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy? Begitu kata Nabi SAW di Fathu Makkah itu. Tatkala orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam ya berkumpul di dalam masjid. Qalu khaira. Mereka menjawab, tentu suatu yang baik akan kau lakukan kepada kami. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Saudara yang mulia, ya anak dari yang saudara yang mulia. Ya, maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang ini, ya, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, maka kalian aman. Tidak ada yang mengganggu. Ya. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, aqulu kama qala Yusuf. Tidaklah aku akan berkata akan tapi aku akan berkata sebagaimana yang telah dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan bagi kalian hari ini, yaitu hari Fathu Makkah, hari tatkala aku telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin. Sungguh Dia Maha Pengasih ya, dari yang pengasih. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang ikut di dalam perangan Hunain ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Ya. Mungkin dia belum masuk Islam ya, tapi dia ada kecondongan untuk memeluk agama Islam. Ya. Dan dia telah dibebaskan oleh Nabi SAW. Ya, tidak diganggu oleh kaum muslimin. Ya. Ya. Sehingga dia ikut dalam perang Hunain. Maka Nabi SAW tatkala pembagian harta rampasan perang lebih mengutamakan kepada orang-orang ini. Kemudian wamin ru'asa'il arabi yata'allafuhum, dan di antara orang yang Nabi SAW lebih utamakan di dalam pembagian harta rampasan perang adalah para pembesar-pembesar Arab untuk memikat hati mereka. Begitulah Nabi SAW lebih mengutamakan kepada orang-orang tersebut daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal di situ ada sahabat senior, ada sahabat-sahabat Ansar, dan sahabat-sahabat yang lainnya dari sahabat-sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW. Akan tapi tatkala pembagian harta rampasan perang Hunain, itu Nabi SAW lebih mengutamakan kepada orang-orang yang disebutkan tadi.
Maka fa'a'ta al-Aqra' bin Habisin mi'ata minal ibil. Maka Nabi SAW memberikan kepada Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil, 100 ekor onta. Aqra' bin Habis, ya, Al-Aqra' bin Habis luqiba bil Aqra' liqara'in kana fi ra'sihi. Kenapa beliau dinamakan dengan Aqra' bin Habis? Ya, karena botak di kepalanya, tidak bisa tumbuh rambutnya, sehingga beliau dinamakan dengan Aqra' bin Habis. Wa huwa min sadati qabilati Tamim. Beliau adalah orang yang mulia, ya. Kalau boleh kita katakan beliau adalah sadah, tokoh dari qabilah Tamim. Ya, tokoh qabilah Tamim. Kana syarifan fil jahiliyah wal Islam. Beliau adalah orang yang terpandang, ya, di zaman jahiliyah, begitu juga dengan di zaman Islam ketika beliau telah masuk agama Islam, ya. Dan Nabi SAW memberikan kepada Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu 100 ekor onta. Wa a'ta Uyainah bin Hisn misla dzalik. Begitu juga Nabi SAW memberikan kepada Uyainah bin Hisn seperti itu, yaitu 100 ekor onta. Dan Uyainah bin Hisn kana minal mu'allafati qulubuhum, aslama qabla al-fathi wa syahida Hunainan wa Taif. Ya, adalah Uyainah bin Hisn ini adalah orang yang masih lemah hatinya karena baru saja memeluk agama Islam, ya, sebelum Fathu Mekah, dan beliau, ya, ikut serta di peperangan Hunain, ya, wa Taif dan Taif. Wartadda ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau murtad, keluar dari agama Islam setelah Nabi SAW wafat, ya. Summa raja'a ilal Islam. Kemudian beliau kembali memeluk agama Islam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW memberikan kepada, ya, Uyainah bin Hisn 100 ekor onta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharuhum yawma idzin fil qismah. Begitu juga Nabi SAW memberikan kepada orang-orang yang lainnya, ya, dari pembesar-pembesar Arab, ya, ya, dan lebih mengutamakan mereka, ya, dalam hal pembagian harta rampasan perang, yaitu perang Hunain, ya, ya, pada hari itu. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu 100 ekor onta. Kemudian kepada Yazid bin Muawiyah 100 ekor onta juga. Dan kepada yang lainnya, ya, Nabi SAW memberikan kepada pembesar-pembesar Arab, ya, ya, pemberian-pemberian yang tidak Nabi SAW berikan kepada sahabat-sahabat senior atau kepada sahabat-sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga, ya, terjadilah kegaduhan pada saat itu, ya, terjadilah kegaduhan pada saat itu, ya, ya. Terprovokasilah sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansar pada saat itu, sehingga menyebabkan Nabi SAW harus mengumpulkan sahabat-sahabat Ansar itu untuk membujuk, untuk menenangkan sahabat-sahabat Ansar pada waktu itu. Itu disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, ada di antara orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, ya, mengambil harta rampasan perang ini sebelum dibagikan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk dikembalikan, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga, ya, sampai-sampai rida Nabi SAW. Mereka berebutan membagikan harta rampasan perang tersebut, membagi harta rampasan perang tersebut, ya, sampai-sampai rida, selendang atau sorban dari Nabi SAW terjatuh. Kemudian beliau meminta sorban itu, ya, kembalikan ridaku wahai ayuhan nas, kata Nabi SAW, ya, pada saat itu. Karena begitu sesaknya, begitu berebutannya orang-orang yang baru masuk Islam, ya, merebut harta rampasan perang Hunain ini, dan terjadi kegaduhan pada saat itu. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang rajul, seorang laki-laki, ya, hadza lafzun li muslimin, ya, ini adalah lafaz Muslim. Wa indal Bukhari, ya, disebutkan dalam riwayat Bukhari, faqala rajulun minal ansar, dikatakan bahwa laki-laki ini dari Ansar, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wa hadzal rajul huwa Dzul Khuwaisarah.
ya, terkenallah seorang laki-laki ini, ya, pada akhirnya ya, dia bernama, ya, Zulkhuwaisarah. Zulkhuwaisarah inilah, ya, cikal bakal dari Khawarij. Apa katanya? Wallahi, katanya. Dan ini menyebabkan sakit hatinya Nabi SAW. Ya. Apa katanya? Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah. Dan ini adalah ucapan yang kufur. Demi Allah, sungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil, katanya. Dia memprotes Nabi SAW ketika membagi ini. Ya. Dan ini adalah ucapan yang kufur. Ya. Wa ma urida fiha wajhullah. Dan ini pembagian, ya, tidak menginginkan wajah Allah SWT. Tidak ikhlas pembagian ini, ya. Padahal Nabi SAW membaginya dengan petunjuk dari wahyu, ya. Secara zahir memang tidak merata Nabi SAW membaginya, ya. Tapi ada hikmah di balik pembagian itu. Dan seorang muslim, ya, tatkala Rasul Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu, maka dia dengan kebenaran imannya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dia taslim. Itulah dia Islam. Ya. Menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah dia puncak dari, ya, keislaman seorang. Dan laki-laki ini mengatakan, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah. Dan ini pembagian ini tidak menginginkan wajah Allah, artinya tidak ikhlas Muhammad membagikan. Faqultu, maka aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud mendengar perkataan Zulkhuwaisarah ini, perkataan kufur dari Zulkhuwaisarah ini, maka beliau mengatakan, demi Allah aku akan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW tatkala itu tidak berada di tempat, ya, tapi didengarkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau mengatakan, demi Allah aku akan melaporkan kepada Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, Zulkhuwaisarah berkata langsung kepada Nabi SAW. Tapi di dalam riwayat ini, ya, ini hanya didengarkan, ya, oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, maka aku mendatangi Nabi SAW. Fa'akhbartuhu bima qala. Aku pun menceritakan perkataan Zulkhuwaisarah ini. Sahabat, ya, munafik ini, ya, orang munafik ini. Fataghayyara wajhuhu hatta uzi bi aktsara min fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Maka Nabi SAW tatkala mendengar, ya, cerita dari Abdullah bin Mas'ud, ya, wajah beliau pun berubah, ya, hatta kana kasirfi. Ya, seolah-olah wajah beliau itu merah, menunjukkan bahwa Nabi SAW marah, sakit hatinya, ya. Ya. Beliau membagikan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan penuh hikmah. Akan tapi ada orang yang protes beliau, bahkan mengatakan ini tidak adil, ini tidak ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Sakit hatinya. Oleh sebab itu Nabi SAW, ya, pada saat ini mendapat gangguan mental, ya. Jadi Nabi SAW itu tidak hanya mendapatkan gangguan fisik saja, dilempari wajahnya sampai berdarah, akan tapi luar dalam Nabi SAW mendapatkan gangguan dari kaumnya, ya. Ya. Ini jadi laporan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini membuat wajah Nabi SAW memerah dan berubah, menandakan beliau marah. Summa qala, kemudian beliau berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Beliau mengatakan, siapakah yang adil lagi jika Allah dan Rasulnya tidak adil. Kemudian summa qala, kemudian beliau SAW bersabda, beliau menenangkan dirinya dengan mengingat saudaranya yang terdahulu yang juga mendapat gangguan, ya. Baik itu gangguan fisik maupun gangguan mental, ya. Diganggu mentalnya, ya. Beliau mengatakan, yarhamullahu Musa qad uzi bi aktsara min hadza fasabara, ya. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, itu Nabi Musa alaihissalam. Qad uzi bi aktsara min hadza fasabara, sungguh Nabi Musa alaihissalam
telah mendapat gangguan yang banyak daripada gangguan yang menimpaku ini, akan tetapi beliau bersabar. Fakultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, melihat Nabi SAW begitu sedihnya mendengar laporan dari Abdullah bin Mas'ud ini, mendapati sahabat orang perkataan dari orang munafik Dzulkhuwaisarah ini, ya, begitu beliau sedih, ya, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyesal melaporkan hal tersebut. Beliau mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan, ya, la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadisan, aku menyesal, ya, dan sejak hari ini tidak akan aku laporkan lagi sesuatu apapun yang membuat Nabi SAW akan bersedih. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk kita bersabar, ya. Jadi kita sebagai muslim ini akan diganggu dari luar dan dalam, ya, akan diganggu luar dan dalam. Maksudnya secara fisik kita akan diganggu dari orang lain, akan mendapat gangguan orang lain secara fisik. Begitu juga akan mendapat gangguan secara batin, ya, yang diserang, yang diganggu, ya, yang disakiti adalah mental kita. Dan pada saat itu Nabi SAW memberikan contoh kepada kita untuk kita senantiasa bersabar, ya. Dan kita ingat cerita yang menimpa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Kemudian disebutkan di dalam Nuzatul Muttaqin, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, afadal hadis an-nasihata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. An-nasihata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nasihat itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Nasihat maksudnya di sini adalah menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir, ya, secara zahir mungkin para sahabat itu berpandangan, yuk, kenapa Nabi SAW hanya memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Ya, Abu Sufyan diberikan baru saja masuk Islam, sedangkan kita adalah sahabat senior, ya. Dan itu yang terhinggapi di antara sahabat-sahabat Nabi SAW bahkan, ya, sehingga beliau harus mengumpulkan para sahabat Ansor, ya, di dalam khutbahnya yang begitu menyentuh, ya. Beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat Ansor ini, ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, untuk kita menerima seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah dan Rasulnya putuskan itu kita terima semuanya, ya. Walil mu'minin, begitu juga nasihat bagi orang-orang yang beriman. Kita mengambil faedah dari hadis ini, ya, untuk kita menerima apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya. Kemudian as-safhu an asaratil li'ami sunnatun qadimatun fil anbiya, ya. Pemaafan, ya, daripada jatuhnya atau penghinaan, ya, memaafkan orang yang menghina kita, ya, orang yang menghina, ya, menjatuhkan, gitu. Akan ada orang yang menghina, akan ada orang yang menjatuhkan, ya. Akan tapi kita diperintahkan untuk memaafkan, ya. Dan kemaafan ini adalah sunnah qadimah fil anbiya. Sunnah yang dari dulu para nabi dan rasul memberikan banyak kemaafan, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau pun mendapat serangan mental dari kaumnya. Apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Apa yang dimaksud dengan uzi, gangguan yang menimpa Nabi Musa di sini? Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, la takunu kallazina azaw Musa. Janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa, ya. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan, ya, Nabi Musa alaihi salam terhadap apa yang mereka katakan. Wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah Nabi Musa itu di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Apa yang didapati Nabi Musa dari gangguan dari kaumnya?
ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala, ya, bahwa Nabi Musa oleh kaumnya pernah dikatakan sebagai orang yang berpenyakit baros di tubuhnya, ya. Disebutkan Imam Ibnu Katsir adalah Nabi Musa, ya, adalah orang yang sangat pemalu dan menutup dirinya, ya, menutup auratnya. La yura min jildihi say istihya'an minhu, ya. Dan adalah kebiasaan dari Bani Israel itu, mereka kalau mandi itu bersama-sama mandi di sungai gitu, saling buka-bukaan. Dan sedangkan Nabi Musa, beliau tidak mau mandi bersama karena beliau memiliki sifat pemalu dan sangat menutup auratnya, ya. Maka Bani Israel berkata, ma yatasattaru haza tasattur illa min aibin bijildihi. Tidaklah Musa itu tidak mau mandi dengan kita kecuali dia ada penyakit di kulitnya. Bayangkan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Nabi Musa berprasangka buruk kepada Nabi Musa. Bahkan persangkaan mereka sampai ke fisik Nabi Musa alaihissalam, suatu yang disembunyikan gitu. Mereka mengatakan imma barasun, Musa itu tidak mau mandi dengan kita, ada penyakit di kulitnya. Itu mungkin ada baros di situ, ada belang, ya. Wa imma adroh, wa imma afat, atau dia memiliki penyakit hernia, penyakit kulit hernia, atau afat atau yang lainnya sehingga dia malu mandi dengan kita, ya. Ada di kemaluannya itu ada penyakit sehingga dia malu mandi dengan kita. Dan ini menyebabkan sakit hatinya Nabi Musa karena ini ada murid-murid beliau, ya, kaum beliau berkata demikian, sesuatu yang memalukan seperti ini, ya. Kan tapi Nabi Musa alaihissalam memaafkan mereka, memaafkan kaumnya ini, ya. Dan Nabi Musa mendapatkan banyak sekali suatu gangguan secara mental, banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, ya, di mana Nabi Musa mendapatkan gangguan secara mental seperti ini, kan tapi beliau memaafkan. Dan kemaafan ini, ya, kemaafan tatkala seorang dijatuhkan, dihinakan, itu adalah di antara sunnah para anbiya terdahulu, dan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hikmatun Nabi SAW fi i'tilafil qulub wa sa'atu hilmih, ya. Begitu hikmahnya Nabi SAW, ya, di dalam menyatukan hati manusia. Jadi Nabi SAW memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu 100 ekor onta. Para pembesar 100 ekor onta. Dan ini adalah metode dari dakwah Nabi SAW, ya. Metode dari dakwah Nabi SAW untuk i'tilafil qulub, menyatukan hati, ya. Dan begitu luasnya hilm, kesantunan dari Nabi SAW. Kemudian di antara faedah berikutnya, ta'assir rasulu bi ikhwanihil anbiya tahqiqan liqaulihi ta'ala fabihudahu humuqtadih, ya. Nabi SAW senantiasa meneladani saudara-saudaranya dari para nabi terdahulu, ya, ya, untuk membenarkan, ya, untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk dari mereka ambillah petunjuk itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ar-rasulu basyarun, Rasul itu Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga Nabi Musa adalah manusia biasa pada dalam hal ini. Yata'assar bima yata'assaru bihi al-bashar, berlaku pada beliau sebagaimana yang berlaku kepada manusia yang lainnya, seperti manusia yang lainnya, ya. Min ghadabin, bisa beliau marah, ya. Wa farahin, bisa juga beliau bergembira, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari sifat-sifat kemanusiaan. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini beliau marah,
tatkala dikatakan beliau tidak adil, padahal ini adalah petunjuk dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, semoga yang sedikit ini bisa kita ambil faedah darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan hadis-hadis yang kita telah pelajari dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.